Shalom, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya bersyukur banget karena masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk hidup dan dapat melayani Bapak Ibu Saudara kasih dimanapun Saudara berada, termasuk Saudara yang melihat video singkat ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, 80% bahwa hidup manusia itu sebagian besar terdiri daripada air. Tanpa air semuanya akan mati, tidak akan kekeringan, maupun manusia sekalipun juga akan, kalau kekurangan air juga akan dahaga. Bahkan terjadi dehidrasi dalam kehidupannya, bisa membawa kepada kematian. Nah, inilah yang menjadi bagian untuk kita perhatikan. Setiap kita memperhatikan bahwa betapa pentingnya tuh air itu untuk kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, satu ketika saat melintasi daerah Samaria, Yesus merasa haus dan dia duduk di sumur Yakub. Dan ketika dia duduk di sumur Yakub itu, kemudian datanglah seorang perempuan Samaria dan mau menimba air di jam 12 siang. Apa yang terjadi? Yesus berkomunikasi dengan dia dan Yesus mencoba untuk membuka pembicaraan untuk meminta air. Tapi ketika perempuan itu berkata bahwa kamu nggak punya timba, kamu seorang Yahudi, kenapa harus minta sama orang Samaria kan? Dan kemudian Yesus bercakap-cakap dengan dia, saudaraku. Yesus berkata, kalau kamu minta ambil air di tempat ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu menerima air yang akan kuberikan, maka kamu tidak perlu datang ke sumur ini lagi. Ini adalah sebuah gambaran yang Yesus ceritakan mengenai Roh Kudus yang akan diberikan Allah kepada setiap orang yang rasa haus ya, dan datang kepada Dia. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya coba berpikir dengan analisa logika saja. Manusia itu sangat membutuhkan air. Nah, kalau manusia membutuhkan air, begitu sangat membutuhkan air, betapa pentingnya Roh Kudus bagi kehidupan seseorang. Tanpa Roh Kudus maka kehidupan seseorang akan kering. Tidak akan pernah lagi muncul yang namanya jadi berkat. Tidak akan pernah muncul lagi kata-kata yang memberkati. Tidak akan pernah muncul lagi belas kasihan. Tidak akan pernah muncul. Yang muncul adalah untuk memikirkan diri sendiri. Tidak menjadi berkat. Tidak bisa berbagi. Tidak bisa membagi kasih dan sebagainya. Karena pekerjaan Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk paling tidak menginsafkan kita, menasehati kita, menginginkan kita untuk memiliki yang namanya sebuah hubungan dengan Tuhan yang nantinya akan terjadi atau terrealisasi kepada manusia. Itu adalah sebuah pekerjaan dari Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus akan membawa kita untuk menghasilkan air dari dalam hati ini keluar, memancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya kata-kata kita, perbuatan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang dimaksud dengan Yesus ketika Roh Kudus itu penuh di dalam hidup kita. Maka kita membutuhkan kekuatan air hidup itu untuk dapat menjalani hidup ini sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara bisa menjadi berkat bagi keluarga saudara, berkat bagi atasan saudara, menjadi berkat bagi bawahan saudara, menjadi berkat bagi orang-orang yang saudara pimpin. Inilah peranan Roh Kudus, air hidup itu yang menjadi sebuah landasan bagi kita sebagai orang percaya, supaya bukan saja kita membutuhkan air secara jasmani, tetapi yang terpenting adalah juga air secara rohani, yaitu kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan,
Mari kita belajar untuk melihat sebuah kebenaran ini. Biarlah Roh Kudus akan memimpin kita dari hari ke hari sehingga orang boleh melihat bahwa ada mata air yang keluar dari hidup kita untuk memberkati orang-orang di sekitar kita, memberkati keluarga kita, memberkati orang yang kita layani, memberkati di dalam setiap pekerjaan pelayanan kita. Semua itu adalah hasil daripada hubungan kita dengan Tuhan yang nanti akan mengalirkan air-air hidup dari kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah saudara diberkati dengan video singkat ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, bahkan tekan tombol lonceng, share untuk saudara-saudara kita yang lain untuk menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.